Pak Sidik berkaitan dengan wacana pembangunan IKN yang menggunakan dengan dana masyarakat ini atau urunan ya atau patungan ini benar ya Pak Sidik atau bagaimana? Harus didudukkan dulu persoalannya sesuai biar lebih komprehensif kita melihatnya. Jadi dalam undang-undang dinyatakan bahwa pendanaan atau pembiayaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, ibu kota Nusantara maupun penyelenggaraan pemerintahan itu bisa bersumber dari APBN dan atau sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Itu dulu yang harus dipegang pertama. Yang kedua, bahwa pemerintah mengupayakan bahwa pendanaan dari APBN ditekan seminimal mungkin. Itu sudah ada exercise-nya. Kemudian dalam tadi dari dua skema besar APBN dan non-APBN tadi terdapat sejumlah alternatif skema pembiayaan, termasuk diantaranya adalah private financing, di mana di situ crowdfunding atau urun dana itu termasuk salah satu skema alternatif yang dimungkinkan. Jadi ini konteksnya ini skema urun dana itu adalah sesuatu yang boleh dan bisa dilakukan. Bahwa itu kemudian akan dilakukannya kapan, bentuknya seperti apa, tentu ini hal yang berikutnya gitu. Ini jadi sebagai sebuah skema ini muncul dan memang ini dimungkinkan gitu mungkin ya. Apa pertimbangan urun dana ini kemudian menjadi salah satu opsi Pak Sidik? Ya, kita harus mengidentifikasi, menginventarisir semua skema yang dimungkinkan, yang diperbolehkan dan bisa dilakukan. Dan kita bisa melihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 maupun di dalam lampirannya dinyatakan terdapat sejumlah skema. Jadi soal urun dana crowdfunding itu bukan satu-satunya. Jadi masih banyak alternatif yang tetap dilakukan. Tapi sekali lagi konteksnya ini adalah sesuatu yang boleh dan bisa diterapkan, bisa dilakukan dalam pembiayaan pembangunan ibu kota Nusantara ini. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sebuah IKN Nusantara ini berapa besar sebenarnya Pak Sidik? Begini, IKN ini harus dilihat sebagai sebuah program jangka panjang. Di dalam undang-undang dinyatakan itu sampai tahun 2045, sampai kemudian kota ini dinyatakan benar-benar stabil gitu. Ada 5 tahapan, tentu angkanya juga terus dilakukan exercise. Di dalam RCPJM itu sudah ada angkanya sekitar mungkin 400-500 triliun gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang terus bergerak, termasuk skema-skema. Kalau ditanya proporsinya seperti apa, tentu kita semua terus akan melakukan exercise penjajakan untuk mendapatkan tentu sesuai dengan prinsip utama tadi. Bisa APBN dan non-APBN dan APBN diupayakan seminimal mungkin. APBN kabarnya sekitar 20% akan digunakan untuk pembangunan IKN ya, Pak Sidik ya, benar ya? Iya, itu di rancangan awalnya itu. Memang selepas ada ditariknya investor SoftBank ini memang agak ada kesulitan ya untuk investasi dana yang masuk ke IKN Pak, atau bagaimana Pak Sidik? Tidak, pemerintah terus sebagai pelaksana undang-undang, pemerintah terus melakukan penjajakan, melakukan pembicaraan lebih serius, lebih detail dengan potensial investor. Jadi dan sejumlah potensial investor sudah menyatakan mereka tertarik dan tentu ketertarikan itu akan tidak lanjuti lebih detail, lebih teknis sampai kemudian nanti berujung pada kesepakatan yang tentu term and condition-nya sama-sama disepakati oleh para pihak, dalam hal ini pemerintah dan calon investornya. Baik. Kalau berkaitan dengan aturan penarikan dana patungannya nanti bagaimana Pak? Apakah sudah ada wacana secara rigidnya Pak Sidik? Nanti akan diatur di lebih teknis, tapi di RPP itu dimungkinkan pemerintah tidak peran pemerintah seperti apa. Tapi prinsip bahwa urun dana ini di sesuatu yang diperangkatkan oleh masyarakat, dari oleh masyarakat, dan kemudian juga program-program apa saja yang bisa didanai oleh urun dana ini nanti juga akan dirumuskan oleh pemerintah. Tadi kita sempat berbincang juga dengan beberapa narasumber ya. Ada juga wacana masyarakat yang menyampaikan pendapat mau urun asal ada ada kompensasi yang ikut serta dalam patungan itu. Kira-kira kalau berkaitan dengan ini ada tidak kompensasi untuk masyarakat yang ikut serta dalam patungan tadi? Tentu hal-hal teknis seperti itu akan dipertajam lagi, nanti didetailkan lebih lanjut, Bung Senior. Ya, selama ini ada.
Selama ini ada obligasi ya kita punya ya, kemudian juga ada beberapa yang lain. Apakah itu juga akan digunakan kira-kira? Kalau soal obligasi, sebetulnya di skema-skema alternatif itu juga sudah termasuk di situ, Bung Jimil. Dan kemudian kalau kita lihat soal kembali lagi soal urun dana tadi, sebagai sebuah skema alternatif memang awalnya memang sifatnya lebih banyak donasi ya. Tapi saya membaca juga di literatur juga konon ada yang tadi ada imbal hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi ya ini tentu sesuatu yang akan terus dieksplorasi lebih dalam, dan ya tentu kalau sifatnya urun dana dalam konteks sekarang ini tidak akan tidak dialokasikan untuk pembiayaan proyek yang besar gitu, yang sudah disediakan mungkin untuk fasilitas umum, fasilitas sosial yang di situ bisa dibiayai dengan urun dana ini. Dan sekali lagi ini bukan karena didasari oleh bahwa ini pemerintah karena skema-skema yang lain masih belum bisa dilakukan, bukan. Jadi ini skema ini muncul memang sesuatu yang boleh dan bisa dilakukan, dan ini bukan satu-satunya. Dan juga kemudian kalau sekarang ada pihak yang mengesankan bahwa ini seolah-olah hanya satu-satunya, bukan itu gitu. Dan ini justru memberikan kesempatan masyarakat pada akhirnya bisa berpartisipasi dan juga mempunyai rasa kepemilikan yang lebih dalam terhadap program pembangunan ibu kota Nusantara ini. Selain skema dana APBN dan juga barangkali tadi urun dana masyarakat, apalagi skema-skema yang akan digunakan oleh pemerintah dalam rangka untuk membiayai IKN ini, Pak Sidik? Ya, dalam undang-undang juga dinyatakan saya kerjasama dengan badan usaha swasta, KPBU, kemudian penugasan kepada BUMN juga salah satu skema yang bisa dilakukan. Kalau sampai sekarang progresnya bagaimana Pak Sidik? Sudah ada selain dari APBD ya, sudah ada tidak kemudian kerjasama lain yang dilakukan dengan swasta atau kemudian BUMN atau dengan pihak lain yang kemudian mau kemudian bergabung di IKN ini, Pak? Kalau dalam konteks sekarang pembangunan kan masih berkonsentrasi untuk penyediaan infrastruktur dasar yang tentu ketika kemudian dilakukan pada tahap awal ini tentu APBN akan dialokasikan cukup memadai untuk aktivitas tersebut. Dan tentu dengan penyelesaian infrastruktur dasar itu nanti diharapkan menjadi pengukit atau jangka pengait untuk tentu dengan penyediaan infrastruktur dasar terpenuhi. Tentu akan lebih banyak investor yang lebih tertarik, lebih atraktif untuk bergabung dalam investasi di dalam pembangunan ibu kota Nusantara ini. Ada beberapa yang mengkhawatirkan akan menjadi beban bagi APBN. Ini bagaimana penjelasannya? Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ini pembiayaan bisa APBN maupun non APBN, dan prinsip dasar bahwa ini diupayakan untuk tidak membebankan APBN itu sesuatu yang masih tetap akan dipegang oleh pemerintah. Begitu ya. Jadi ini masih progres ya. Kalau melihat targetnya berarti untuk nanti hingga tahun 2024 paling tidak infrastruktur dasar sudah terbangun ya. Ada ibu kota negara, kemudian juga ada beberapa kantor-kantor pemerintahan yang lain ya di sana ya, Pak? Betul. Baik. Terima kasih Pak Sidik sudah berbincang bersama Elsinta. Selamat siang Pak Sidik. Siap. Terima kasih. Selamat Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan tim komunikasi Ibu Kota Negara IKN Sidik Pramono.